Perkenalkan, nama saya Muhammad Alim Purwodo, kelas 11 TO3, absen 17. Di sini saya akan melakukan praktek sistem starter. Sebelum praktek, kita perkenalkan alat dulu. Yang pertama, sistem starter. Yang kedua, blok V. Yang ketiga, dial indikator. Dan yang kesini, baterai. Selanjutnya, kunci ring, kunci pas, dan kunci obeng main dan plus. Selanjutnya kunci T, tang, palu besi dan palu karet, dan avometer, jangka sorong, dan kabel. Berikutnya simak video praktek saya. Nomor 1, pemeriksaan armatur dibagi menjadi 3. Yang pertama, tes kebocoran ground test. Yang kedua, tes sirkuit terbuka open sirkuit. Yang ketiga, pengukuran keolengan armatur maksimal 0,4 mm. Yang pertama, pemeriksaan tes kebocoran ground test menggunakan alat avometer. Dan hasilnya jarum tidak bergerak, dengan kesimpulan masih baik. Selanjutnya nomor 2, tes sirkuit terbuka open circuit. Hasil pemeriksaannya jarum bergerak, dengan kesimpulan masih baik. Selanjutnya nomor 2, pemeriksaan komutator dibagi menjadi 3. Yang pertama, kondisi komutator. Yang kedua, diameter komutator minimal 31 mm. Yang ketiga, kedalaman alur komutator. Yang pertama, kita akan memeriksa kondisi komutator. Kondisi komutatornya baik dan tidak ada kehausan atau karat. Jadi kesimpulannya masih layak digunakan. Yang kedua, diameter komutator minimal 31 mm dengan menggunakan alat jangka sorong. Dan hasilnya 28 mm. Jadi kesimpulannya masih layak digunakan. Selanjutnya 3, kedalaman alur komutator dengan menggunakan alat jangka sorong. Dan hasilnya 0,5 mm. Kesimpulannya masih layak digunakan. Selanjutnya nomor 3, pemeriksaan kopling starter dan roda gigi pinion. Gigi pinion jika diputar searah jarum jam bisa berputar. Kalau tidak searah jarum jam, gigi pinion tidak dapat berputar. Kesimpulannya masih baik dan masih layak digunakan. Selanjutnya nomor 4, pemeriksaan kumparan medan feed coil bagi menjadi 2. Tes hubungan terbuka open grid, open circuit, dan tes hubung massa ground test. Di sini saya akan
menggunakan alat avometer. Yang pertama saya akan memeriksa tes hubung terbuka. Jika jarum bergerak maka ada hubungan. Kesimpulannya masih baik dan masih layak digunakan. Yang kedua, tes hubung massa. Jika jarum tidak bergerak maka tidak ada hubungan. Kesimpulannya masih baik dan masih layak digunakan. Selanjutnya nomor 5, pemeriksaan sikat, brus dan pemegang sikat. Saya akan mengukur panjang sikat. Dan hasilnya 0,8 mm. Selanjutnya saya akan mengukur brus holder atau pemegang sikat. Kondisinya masih bagus dan tidak ada retak-retak. Kesimpulannya masih baik dan masih layak digunakan. Selanjutnya nomor 6, pemeriksaan magnetic switch solenoid. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kondisi bunyer, yang kedua hubungan pull-in coil, yang ketiga hubungan pull-in coil. Yang pertama kita akan memeriksa kondisi bunyer. Bunyer ditekan, jika kembali maka masih bagus. Kesimpulannya masih layak digunakan. Yang kedua hubungan pull-in coil. Kabel yang merah tempelkan ke terminal 50. Yang hitam tempelkan ke terminal C. Jika jarum avometer bergerak maka ada hubungan. Kesimpulannya bagus dan masih layak digunakan. Yang ketiga sama, cuman beda pada kabel. Yang merah terminal 50, yang hitam ke switch. Jika jarum avometer bergerak, tandanya masih ada hubungan. Kesimpulannya masih bagus dan masih layak digunakan. Selanjutnya nomor 7, pengujian motor starter dibagi menjadi 2, pengujian pull-in coil dan pengujian hold-in coil. Selanjutnya dilanjut nomor 8, pemeriksaan gigi pinion dibagi menjadi 2, gerakan kembalinya gigi pinion dan celah gigi pinion standar 0,1 sampai 0,4 mm. Di sini ada 2 kabel main, yang satu di terminal C, yang ke satu massa. Yang selanjutnya kabel plus ditempelkan ke terminal 50. Nomor 9, penguji tanpa beban. Kabel positif ditempelkan ke terminal 30. Lalu yang negatif ke massa. Lalu yang positif ditempelkan ke terminal 50.